Shalom, salam jumpa lagi sahabat Frit 2005 dimanapun kita berada. Puji syukur kita masih ada sampai hari ini. Kita diberikan karunia terbesar oleh Tuhan karena berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak berkesudahan habisnya. Saat ini sebelum kita lanjut dengan pelajaran berkat dari Frit 2005, jangan lupa untuk pengembangan channel ini, untuk di-subscribe, like, dan bahkan beri komentar yang positif maupun apa saja untuk mendukung kemajuan dari channel Frit 2005. Oke, sahabat Frit 2005, saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama atas apa yang akan menjadi dasar kehidupan kita melalui pembelajaran firman Tuhan. Untuk saat ini, sahabat Frit 2005, saya mengambil judul untuk menjadi dasar perenungan kita, yaitu setetes dendam. Kita bayangkan bersama-sama dari katanya setetes dendam. Untuk mendasari hal tersebut, kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Sahabat Frit 2005 dan semua teman-teman, saudara-saudara dimanapun kita berada, mengenai dua kalimat ini, setetes dendam. Setetes airnya satu percikan. Dendam itu adalah amarah kita, gejolak, luapan, ungkapan hati kita oleh karena rasa permusuhan, rasa marah, luapan hati kita yang negatif terhadap orang lain. Nah, saat ini kita akan belajar bersama tentang setetes dendam. Sebelum itu saya ingin bercerita. Waktu saya masih di bangku sekolah dan akan menanjak ke kuliah, kami kebetulan waktu itu masih memerlukan pertolongan orang lain dalam melanjutkan pendidikan. Satu ketika kami membutuhkan pertolongan tersebut berupa dana yang diinformasikan oleh orang tua kami untuk kami mengambil dana kami, yang dana orang tua kami yang kebetulan ada orang yang memakainya untuk keperluan mereka. Tapi sesampai di sana, sampai di tempat, kami meminta kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak memberikan, padahal waktu itu kami sangat membutuhkan dana tersebut untuk kemajuan pendidikan kami. Nah, tanpa diduga oleh orang tersebut, ternyata oleh karena kesalahan kecil tetapi menyebabkan hal yang serius di dalam pendidikan kami. Saat itu kami akan mendaftar kuliah dan kami tidak lulus melanjutkan ke pendidikan tersebut, dan kami mengambil alternatif lain. Nah, di sini sebagai manusia biasa timbul rasa marah, rasa dendam terhadap orang tersebut, terhadap saudara tersebut, tetapi kami diingatkan oleh Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, kami harus belajar untuk memaafkan orang tersebut. Melalui sharing kehidupan ini, saya ingin membagi berkat kepada kita semua. Dendam tidak berkesudahan. Satu dendam terselesaikan, timbul dendam yang lain. Begitu seterusnya. Ketika kita membenci orang lain, maka kita akan menyakiti orang lain tersebut
Dan pada saat itu pula orang lain akan dendam juga kepada kita. Begitu silih berganti di dalam kehidupan kita. Mungkin dari kita sedang disakiti oleh orang lain, dan sampai sekarang bisa jadi sulit untuk melupakan, memaafkan, bahkan kita menyimpan cerita tersebut. Tapi saudara-saudara, itu tidak akan mendatangkan faedahnya. Jika kita membiarkan setetes dendam mengalir dalam hati kita, itu sama halnya kita membiarkan racun yang terbesar itu merusak kehidupan kita. Racun, kalau kita teteskan dalam segelas air, layakkah kita meminumnya? Tidak layak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita teteskan dengan setetes dendam, maka seluruh kehidupan kita tidak layak untuk kita jalani. Jangan hidup kita sebagai seorang pendendam yang lalu biarlah berlalu. Jangan mengungkit kecewa yang seharusnya sudah dilupakan dan diampuni. Tuhan dapat memakai apa saja di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk dan mendewasakan kita, termasuk memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyempurnakan kita. Rasa kecewa tidak akan bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik, dan dengan membenci orang lain secara terus-menerus akan membuat kita kehilangan banyak berkat. Meski sudah tak terhitung banyaknya mungkin kita mendengar khotbah tentang pentingnya mengampuni, tapi dalam prakteknya, realitas kehidupannya saat ini di kehidupan kita, hal yang paling sulit untuk kita lakukan yaitu saling mengampuni. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mengampuni kesalahan orang lain ataupun kesalahan diri kita. Ingatlah, Tuhan Yesus telah mengajarkan terlebih dahulu untuk mengampuni setiap kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita, daripada pelanggaran kita, atas dosa-dosa yang kita perbuat, atas setiap kesalahan yang kita perbuat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan hal seperti ini, yakni memelihara hidup untuk suatu bangsa yang besar. Berdamailah dengan kecewa, berdamailah dengan persoalan, berdamailah dengan orang-orang yang menyakiti kita. Banyak-banyaklah mengampuni, banyak-banyaklah mengasihi, agar berkat Tuhan dalam hidup kita semakin banyak dan kita bisa saling mengampuni sama satu dengan yang lain. Biar kita melakukan kebaikan dan orang menghina, mencibir, bahkan melakukan ekspos berita yang tidak benar. Tetapi belajarlah untuk kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, tak terhitung banyaknya mereka mendengar khotbah, tetapi bila kita saling mengampuni, maka kita telah diperdamaikan oleh Allah. Setelah kita didamaikan oleh Allah, maka kebaikan akan selalu bersinar dimanapun ditempatkan, dan kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita akan berkilau di hadapan Tuhan. Buanglah jauh-jauh niat kita, niat kotor kita, agar kita segala mara bahaya Tuhan akan dijauhkan kepada kita. Bila kita melakukan sesuatu yang baik, kita melupakan dendam kita. Dendam tidak ada gunanya untuk kita simpan dan berlarut-larut dalam kehidupan kita. Seperti halnya racun yang harus kita buang, demikian dendam itu tidak akan berguna dalam kehidupan kita. Tetapi seharusnya kita saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain,
karena Allah telah lebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.